Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Suhandi, NPM 2131423. Saya merupakan mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Demokrat Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Geometrik dan Jalan. Pada tugas ini, mahasiswa diharuskan untuk membuat video presentasi tentang materi yang disampaikan. Dan materi saya adalah drainase jalan. Oke, saya izin share screen. Baik, oke. Drainase jalan raya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa drainase itu dibagi menjadi dua jenis. Ada drainase permukaan dan ada drainase bawah permukaan. Nah, kalau drainase permukaan itu ditujukan untuk menghilangkan air hujan dari permukaan jalan sehingga dapat melaju dengan aman dan efisien serta untuk meminimalkan penetrasi air hujan ke dalam struktur jalan. Ya, jadi kalau bisa kita lihat pada jalan raya ataupun di jalanan pada umumnya lah, itu pasti di setiap sisi, baik kiri atau kanan, itu ada yang namanya drainase, tempat di mana air mengalir akan menuju ke tempat itu. Dan pada hakikatnya jalan pun juga itu sebenarnya nggak datar, tapi dia memiliki kemiringan 3-5%. Itu standarnya. Gunanya apa? Biar air dapat mengalir ke drainase tersebut. Kemudian ada drainase bawah permukaan. Nah, ini gunanya untuk mencegah masuknya air dalam struktur jalan atau menangkap dan mengeluarkan air dari struktur jalan. Nanti ada gambarnya. Kita lanjut. Oke, yang pertama kita bahas dulu drainase permukaan. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk membawa air hujan dari permukaan jalan ke pembuangan air. Karena kan kalau air hujan itu dia debitnya lumayan tinggi, makanya adanya drainase permukaan itu itulah gunanya untuk menampung air. Kalau enggak, banjir. Yang kedua, untuk menampung air tanah dari subdrain dan air permukaan yang mengalir menuju jalan. Dan yang ketiga, itu membawa air menyeberang aliran jalan secara terkendali. Hmm. Nah, ini adalah contoh dari drainase permukaan pada tepi jalan raya. Kalau kita lihat pada gambar ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi drainase jalan itu ada di sebelah kiri atau kanan jalan. Pun pada gambar ini juga bisa dilihat bahwa potongan melintang jalan itu sebenarnya nggak datar, tapi ada kemiringannya yang kata saya tadi gunanya untuk aliran air. Oke, ini adalah periode ulang debit rencana. Pada tabel ini tuh ada dibagi menjadi dua. Ada kelas jalan dan periode ulang tahunnya itu berapa. Kayak jalan tol itu 100 tahun, jalan arteri 50 tahun, jalan pengumpul 50 tahun, jalan penghubung 25 tahun. Oke, ini ada drainase memanjang. Di drainase memanjang itu maksudnya gimana? Maksudnya permukaan jalan itu harus dibuat dengan kemiringan melintang yang cukup untuk membuang air hujan secepatnya. Dan permukaan jalan harus berada di atas permukaan air tanah setempat. Nah, beberapa contoh dari bangunan drainase jalan memanjang itu ada parit atau yang kita kenal dengan selokan lah ya. Ada talang, saluran menikung keluar, saluran curam, ada parit intersepsi. Nah, ini contoh dari parit. Kayaknya bisa lah dipahamin kalau parit ini selokan sering kita lihat kayak di pinggir jalan ataupun masuk-masuk daerah rumah kita. Parit ini dia tidak ada struktur yang dibuat oleh campur tangan manusia, tapi dia bisa dibilang adalah alami
dari alam, dari sananya. Ini saluran menikung keluar. Jadi maksud dari saluran menikung keluar tuh dia seperti ada elevasi dari permukaan atas dan bawahnya. Ini saluran curam. Jadi saluran curam itu sesuai dengan namanya lah, curam. Jadi dia ada penurunan yang cukup jauh tanahnya. Oke, ada drainase melintang. Nah, drainase melintang ini ada beberapa tipe. Yang pertama ada fort, drift, gorong-gorong, dan jembatan. Nah, ini adalah drainase melintang jenis fort. Memang jenis ini jarang kita temuin sih. Nah, ini adalah gorong-gorong. Biasanya kalau gorong-gorong ini adanya kayak di jalan-jalan besar, kayak di tol, itu banyak. Nah, gorong-gorong ini bentuknya juga macam-macam. Dia nggak hanya bentuk lingkaran, ada yang juga bentuknya persegi ataupun persegi panjang. Dan itu tergantung bagaimana perencanaannya. Dan memperhitungkannya tergantung debitnya berapa yang akan keluar, itu berpengaruh terhadap pemilihan dari dimensi salurannya. Ini masih masuk dari gorong-gorong. Ini biasanya kalau di Lampung itu ada di daerah metro. Itu di daerah metro tuh ada gorong-gorong ataupun saluran air yang seperti ini. Kemudian ada drainase bawah permukaan jalan raya. Nah, drainase bawah permukaan jalan raya itu fungsinya untuk menampung dan membuang air yang masuk ke dalam struktur jalan. Jadi, nggak sampai menimbulkan kerusakan pada jalan. Nah, cara air masuknya gimana? Air masuk ke dalam struktur perkerasan berupa penetrasi air hujan itu lewat dari retak-retak atau sambungan permukaan perkerasan, bahu jalan, hasil infiltrasi, ataupun akuifer yang terpotong dan sumber air lokal. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya harus ada drainase jalan? Nah, kalau nggak ada drainase jalan itu air bakal berpengaruh terhadap struktur perkerasan jalan. Yang pertama, air itu bakal menurunkan kekuatan material butiran lepas dan tanah subgrade atau lapisan paling dasar. Dan air itu bakal menyebabkan penyedotan pumping pada perkerasan beton yang dapat menyebabkan retakan dan kerusakan bahu jalan. Jadi pada intinya, kalau kita ngelihat di jalan raya ataupun jalan kota, pedesaan, jalan manapun, itu kalau kita ngelihat jalan yang retak, bolong segala macam, itu salah satu faktornya adalah dari air. Air yang berpengaruh terhadap struktur perkerasan jalan. Di samping selain perencanaan yang tidak bagus. Maka dari itu untuk meminimalisir permukaan jalan yang rusak itu drainase jalannya harus yang baik. Oke. Hmm, di sini ada kemiringan melintang jalan yang tadi kita lihat di gambar ada persenannya. Oke, untuk perkerasan jalan itu 1,5 sampai 3%. Kemudian ada bahu jalan itu 3 sampai 6%. Kalau untuk parit itu hanya 25 sampai 50%. Oke, perihal pembuangan air. Ada 3 jenis yang dapat diterapkan secara individu ataupun kombinasi, yaitu lapisan drainase atau blanket, drainase memanjang, dan drainase pelintang. Bisa dilihat di sini gambarnya, mana yang drainase memanjang ataupun drainase blanket. Hmm. Nah, gimana sih cara untuk
merencanakan perkerasan yang kuat, itu sangat dianjurkan untuk membuat perkerasan aspal untuk keseluruhan ketebalan. Kemudian prosedur perencanaan seperti apa? Nah, ini ada dua langkah. Yang pertama kita harus memperkirakan inflow-nya seperti apa, dan yang kedua itu menentukan kapasitas drainasenya. Nah, yang pertama itu kita memperkirakan inflow. Sumber utama inflow itu ada dua, infiltrasi dan rembesan tanah. Nah, bisa dilihat ini adalah rumus untuk menghitung laju infiltrasi. Ada QI sama dengan IC dalam kurung NC per WP ditambah sekian. Dengan keterangan sebagai berikut. Oke, ini adalah rumus-rumus untuk menghitung infiltrasi, bisa dilihat. Ini rembesan air tanah, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada aliran di atas dasar lapisan drainase, itu Q1. Dan yang kedua adalah aliran di bawah lapisan drainase, itu Q2. Dengan rumus sebagai berikut. Oke, bentar. Ini tadi hal yang penting harus dipahami. Drainase itu merupakan salah satu faktor terpenting dalam perencanaan jalan raya. Dan faktor drainase jalan belum mendapatkan perhatian yang cukup dari para ahli jalan. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada dosen pengampu Miss Vera Lestari STNT. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Dan saya pada mata kuliah kali ini dapat berguna dengan baik apapun yang disampaikan oleh Miss Vera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.